Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman robotika di pertemuan keempat kali ini. Kita sudah 3 kali ya masuk di kuliah online seperti ini. Ada Gusman dan kawan-kawan. Selamat bergabung kembali di Zoom meeting kali ini ya. Baik, ini siapa? Sebentar kita lihat dulu ya. Sambil kita sapa dulu kawan-kawan yang ada di sini. Ada Rahmianti, ada Aji Pratama, Dina Yulianti, Novia Karolina, Nur Amelia Sari, Muhammad Iqbal Hidayat, Hafiz Zulfa, Khairani, Sri Rifka Susanti, Helman Firdaus, Herni, Livia, ya, Muhammad Akmal Effendi, Alfaris, Muhammad Rifki Perdana, kemudian Muhammad Ihsan Fadil, Muhammad Kiri, Muhammad Nur Rizal, Ahmad Nur Rizal, Muhammad Nur Rizal, Ahmad Raisa Rabial, Sukma Jayadi, dan Nira Farsa Septiam ya, mohon maaf mata saya, Siti Meriana, kemudian M. Khalil Zikri, Ibrahim Sabirin, Tahta Ruli Ramadhani, Alif Ma'ruf Sahabana, Gusman, Tommy Rinjani, ini Tommy biasanya paling rajin nih. Kemudian Tripla Setio, Ihsanuddin, dan Arif Hernanda, dan Zainal Fahriandi. Baik, ada 33 orang. Baik, ini cukup lengkap tampaknya ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi sensor dan aktuator ya. Hari ini kita coba masuk lagi ke materi berikutnya. Kita coba lihat dulu, kita coba share screen-nya. Nah, hari ini kita masuk atau melanjutkan materi yang kita sudah bahas sebelumnya, 12 Safar 1442 Hijriah atau 29 September ini tahun 2020. Kalau di materinya itu kita harusnya masuk ke pengendali ya. Atau kalau misalkan detailnya kita masuk ke mikrokontrolernya. Tapi nanti akan saya coba perlihatkan dulu. Mungkin digambar di sini ya, saya tunjuk ini. Ini kan ada gambar paket robot yang saya sudah beli. Waktu itu saya meminta belikan kampus, tapi sampai hari ini itu belum dibelikan untuk praktikum. Tapi terlepas dari itu saya sudah beli sendiri untuk keperluan mengajar di mata kuliah ini ya. Baik, itu adalah paket, nanti saya jelaskan atau saya perlihatkan apa saja isinya ya. Kita akan pelajari sama-sama. Nah, di materi sebelumnya, di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu kan kita sudah bahas, kalau ini di materi lengkapnya ya, dari jenis robot dan lain-lain. Ini pertemuan pertama kita atau saya memperlihatkan ada 15 atau 16 bahasan gitu ya. 14 paling tidak, karena dikurangi dengan UTS dan UAS-nya. Ini 10 yang saya perlihatkan di sini. 3 diantaranya sudah kita lewati. Hari ini adalah yang keempat di pengendali atau mikrokontrol dan PC ya. Jadi kita akan masuk ke mikrokontrolnya saja dulu nanti sebelumnya. Jadi di pertemuan pertama itu kan sudah dipelajari apa itu robot dan jenis-jenis robot yang ada. Walaupun mungkin perkembangannya sekarang atau beberapa minggu ini sudah banyak sekali ya. Jadi paling tidak apa yang kita sampaikan di awal pertemuan itu sudah ada dan sudah banyak ya, dan masih banyak istilahnya dipakai sekarang ini. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas komponen dasar pembentuk robot. Nah, hari ini kita akan lebih detail lagi melihatnya dan melihat barang aslinya ya. Karena saya sudah belikan paketnya itu, nanti bisa kita lihat sama-sama. Di pertemuan yang lalu ya, kita masuk ke sensor dan aktuator ini. Dan hari ini kita masuk ke mikrokontrolernya ya. Nah, tadi saya sampaikan, saya sudah belikan paket robot beroda 2+1. Nanti mungkin ada yang penasaran, 2+1 itu maksudnya apa?
Jadi 2 penggerak, kemudian 1 roda bebas. Itu biasanya saya sebut seperti itu karena memang kalau disebut two wheel drive gitu ya, itu bisa jadi ada juga robot balancer yang menggunakan 2 roda gitu ya. Robot yang ada balance, bukan balancer. Robot dengan self balancer. Jadi roda robotnya itu cuma 2. Dia bisa menyeimbangkan badan atau bodinya atau keseluruhan dari rangka robotnya itu dengan program yang ditanamkan di dalamnya. Nah, kalau ini robot beroda 2 tapi plus 1 roda bebasnya. Jadi kalau misalkan ini robotnya sudah saya coba rakit, bentar ya. Nah, ini dia nih. Robotnya ini sebentar. Mic-nya bergeser. Nah, ini sudah saya rakit. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran video merakitnya di mana, nanti sudah ada juga di channel YouTube saya. Nah, ini robotnya. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, tapi ini bukan endorsing atau bukan promosi ya, silahkan saja nanti dicari sendiri. Tapi biar untuk memudahkan kalau nanti ada yang mau juga membeli sendiri paket robot ini, itu sudah saya berikan juga linknya. Biar tidak pusing nyarinya di toko online yang mana, yang merah, yang oranye, apa yang biru gitu ya, atau yang hijau, atau yang mana, atau yang putih. Nah, sudah saya sertakan linknya, jadi tinggal dicari saja di situ. Nih robotnya sudah saya rakit ya, tapi belum saya program. Karena nanti kita akan memprogramnya bertahap ya. Biar paham dulu isinya apa, kemudian fungsi-fungsinya apa, kemudian nanti cara memprogramnya seperti apa gitu satu-satu. Jadi tidak langsung plok gitu. Karena nanti kalau misalkan langsung jangan-jangan nanti ada yang kelewat. Oh, Pak itu gunanya apa? Kenapa dipasang ke sini? Kenapa dihubungkan ke sini gitu ya. Itu jadi pertanyaan besar nantinya bagi yang belum pernah sama sekali melihat robot gitu ya, atau merakit atau memprogram bahkan. Nah, ini adalah komponen robot yang saya beli, dan di dalam paketannya itu ada banyak komponen ya. Jadi kalau dulu atau di materi yang kedua kalau tidak salah, pertemuan kedua itu kan sudah ada komponen-komponen pembentuk robot. Nah, inilah barangnya yang real gitu ya, yang bisa kita lihat sekarang. Tadi sudah saya perlihatkan, nanti kita lihat lagi kalau ada yang penasaran gitu ya. Apa saja di dalamnya, coba kita lihat. Di dalamnya itu ada chassisnya ya. Jadi di dalam paket pembeliannya itu ada chassis akriliknya ini. Jadi dia bisa dipasang, sebenarnya bisa dipasangi 4 roda kalau tidak salah, ingat. Oh tidak, dia memang khusus hanya bisa dipasangi 2 roda saja. Karena ini 2 roda sini. Jadi lubang untuk memasang bracketnya itu di sini tidak ada. Nih. Jadi hanya ada di sini. Yang di sininya tidak ada. Kecuali dibuatkan sendiri ya lubangnya. Tapi kalau buat sendiri itu agak sulit. Karena chassis ini dipotong dengan menggunakan laser ya. Jadi kalau di sini di Banjarbaru saya kira juga sudah banyak, Banjarmasin juga sudah ada itu yang untuk membuat chassis ini. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan yang punya desain sendiri itu tinggal desain saja ya menggunakan, kalau saya sih tidak repot-repot, saya menggunakan Microsoft Word saja mendesain chassis robot itu sudah jadi. Hanya yang penting saya posisinya tahu itu posisi lubangnya ada di mana. Nah, jadi kalau misalkan karena saya kalau pakai misalkan Corel Draw atau pakai Adobe Photoshop atau pakai 3D Max malah itu ya, itu agak sulit. Jadi saya pakai Microsoft Word saja atau pakai MS Word saja, kemudian nanti saya ubah ke PDF. Nanti PDF itu dibaca oleh mereka ya, tempat memotong chassisnya itu di Adobe Photoshop mereka. Jadi filenya tidak berubah lagi kalau sudah kita jadikan PDF. Ukuran-ukurannya semua sama persis di situ. Jadi mereka biasanya bertanya, ini ukurannya sudah fix, tidak ada yang perlu di skalakan misalkan gitu ya. Tidak, saya bilang sudah seperti itu aja. Jadi ukurannya berapa, tolong dipotongkan akriliknya seukuran itu. Ada yang saya bawa sendiri akriliknya, ada juga yang akriliknya saya minta dari mereka. Jadi mereka juga kadang atau biasanya menyediakan akrilik. Ada yang warnanya transparan, ada yang warnanya hitam kalau tidak salah. Mungkin ada warna yang lain, tapi saya ingat saya ada yang bening itu.
dan ada yang bening atau transparan. Ini yang kebetulan yang saya beli ini adalah yang bening ya. Jadi kalau dibuka plester atau isolasi pelindungnya itu nanti dia akan terlihat transparan ininya. Ada juga yang warnanya hitam. Saya juga pernah memesan yang warnanya hitam. Biar tidak kelihatan kotor ya kalau pakai yang hitam. Nah, kemudian kita juga dapat bracket pengikat motornya. Jadi untuk menjepit motornya itu di chassis ini, jadi di paketnya juga disertakan ada 4 karena ini ada 2 motor, jadi ada dua penjepit ya situ. Kemudian ada 2 roda atau ban di sini, roda plastik dengan ban karet ya. Di sini kemudian ada 2 motor DC di situ. Motor DC-nya gearbox ya sudah ya. Jadi gearbox itu nanti gunanya untuk mengurangi putaran dari motor DC-nya, tapi akan berimbas pada kekuatan atau torsi dari putaran motor di ujung lainnya ya. Misalkan kalau di sini itu kan ujung nanti yang terhubung ke roda itu adalah ini ya, ini atas ini nih. Ini ya. Saya tunjuk ini. Ini adalah nanti kalau misalkan kita memasangkan rodanya dari situ. Ini rodanya sudah saya pasang tapi tidak saya beri skrup. Karena memang tampaknya konstruksi rodanya ya tidak ada lubang untuk kita memasang skrup. Sebenarnya kalau di sininya ya, kalau di motornya itu memungkinkan kita untuk memasang skrup. Jadi kalau misalkan sudah dipasang seperti ini rodanya, ini kemudian di sini kita pasangin skrup. Tapi karena ini rodanya tidak ada lubang atau harus diungkit dulu ya, saya tidak tahu. Ini nanti coba saya ungkit, itu bisa dicabut apa tidak penutup rodanya ini. Mungkin kalau yang main-main Tamiya ini tahu ini. Tapi roda Tamiya tidak sebesar ini ya. Ini nanti kita lihat lagi. Seingat saya kalau roda-roda yang sebelumnya itu yang saya gunakan itu ada lubangnya, jadi bisa di skrup. Nah, ini tadi untuk motornya ya. Motornya tegangannya 6 volt kalau tidak salah ingat. Nanti bisa dikoreksi kalau yang kebetulan punya ya. Ternyata motornya itu motor 7 volt atau motor 12 volt bahkan ya. Seingat saya sih motornya 6 volt ini, mudah-mudahan tidak salah. Baik, kita lihat lagi di dalam paketnya dia juga menyertakan bracket untuk motor servo untuk keperluan kamera ya. Fan tilt itu mungkin ada yang tahu. Kalau kamera itu bisa digerakkan ke horizontal gini ya. Nah, ini horizontal nih, ke kiri dan ke kanan, kita nengok ke kiri dan kanan. Atau tilt itu ke atas ke bawah. Jadi nengok ke atas gitu, nengok kemudian ke bawah. Itu namanya tilt kalau tidak salah ya. Jadi fan-nya itu horizontal, kemudian yang tiltnya itu yang vertikalnya. Jadi ini bracketnya atau bracket itu apa ya, tempat menyantolkan gitu ya, atau tempat meletakkan kamera, dan ini nanti terhubung ke motor servo. Jadi tidak bisa hanya ini saja dipasang kamera terus bisa bergerak, nggak bisa. Jadi perlu motor servo, nanti ada motor servo di sini. Tapi untuk pantil bracket kamera ini perlu 2 servo ya. Sedangkan di paketnya ini nanti hanya ada 1 servo, motor servonya. Jadi perlu dibeli terpisah. Nah, jadi sementara karena memang juga tidak disertakan kamera di dalam paketnya ini harga paketnya cukup murah ya. Dulu itu saya minta semester lalu itu harganya 244 dan dikirim dari luar negeri. Harganya sekarang itu 300.000 yang dikirim dari luar negeri ya. Saya cari lagi di toko online yang lain, saya ketemu paket yang sama dengan harga yang lebih murah. Harganya ini 235.000 pada saat saya beli ini ya. Nanti kawan-kawan yang mungkin penasaran atau berminat silahkan saja ditelusuri, ini linknya sudah saya sertakan di sini. Ini tidak mempromosikan tokonya tidak ya, tapi saya hanya menginformasikan bahwa saya belinya di situ. Jadi kalau nanti ada yang mau beli sendiri itu silahkan di situ ya. Baik, karena tadi saya sudah sebutkan kita akan menggunakan chassis yang 2+1 ya, 2 roda. Ini ya, 2 roda penggerak ini dengan motornya ini. Kemudian 1 roda bebas. Ini yang +1 saya tadi. Kalau di paketnya itu tidak 2+1 sih, tulisnya 2 wheel drive itu saja. Tapi kalau untuk memperjelas saya tambahin lagi 1 karena nanti bingung kenapa ada roda 1 lagi ya. Kenapa tidak ada motor lagi? Nah, itu disebut sebagai roda bebas karena dia nanti bergeraknya itu berdasarkan gerakan robot, mau ke maju, mau mundur, mau belok kanan, belok kiri, dia akan menyesuaikan posisinya ya.
Tapi kalau setahu saya sih dengan roda ini kadang-kadang itu mengganggu proses belok robotnya ya. Tapi ya kalau misalkan rodanya lancar, bagus, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan rodanya agak seret, kalau sudah dipakai cukup lama itu kan banyak debu-debu yang atau pasir-pasir yang masuk ke dalam apa sih namanya itu ya, kelaharnya itu ya. Bahasa ininya apa sih kelahar itu? Ada yang tahu kelahar itu bahasa ininya apa? Saya lupa ya. Takun pares, Pak. Ya, alparis apa alparis? Kelahar itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa teknisnya. Saya lupa. Emang lahar Pak, emang lahar sambatannya. Ya ada bahasa resminya ada, tapi saya lupa nanti ya. Biring. Oh, ya baru saya ingat. Namanya biring. Ya, jadi kalau pasir masuk ke bagian biringnya sini itu maka akan nanti menghambat posisi atau pergerakannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dapat apa saja lagi? Di situ kita dapat sensor ultrasonik. Itu saya tulisnya salah tuh. Ultrasonic, harusnya ultrasonik. Kebalik antara ya kurang i dan huruf o-nya salah posisi. Mohon maaf ya. Nah, sensor ultrasonik yang ada di circuit sini, ntar saya coba ambil. Ini bukan sensor ultrasonik yang original ya. Di semester yang lalu, kalau mungkin yang mengambil mata kuliah ini juga di semester lalu, itu saya gunakan yang original. Yang harganya kalau tidak salah 500.000 per sensornya. Nah, sedangkan ini yang ada di paket ini adalah yang seri KW. Ciri khasnya KW atau cloningan itu biasanya warnanya biru nih. Nah, seperti halnya nanti kita bahas ya di Arduino-nya itu juga yang bukan versi original ya. Nah, ini sensornya. Jadi kalau yang penasaran sensor ultrasonik itu seperti apa ya, seperti ini. Ya. Dan cukup jelas ini di kameranya nih. Baik, itu adalah sensor ultrasonik SRF04 kalau tidak salah serinya. Tapi kalau SRF04 yang asli itu mahal. Jadi kita pakai saja yang bawaannya dulu ya. Nanti kalau misalkan tidak berfungsi dengan baik, barulah kita akan gunakan yang original. Nah, kemudian di situ juga ada sensor shield ya. Tadi saya perlihatkan di robot ini, saya pasang di atasnya ini. Ini sensor shield itu dipasang di atasnya si Arduino Uno ya. Nah, jadi kalau misalkan saya lepas ini, bentar, saya coba lepas. Nah, ini kalau saya lepas nih kan dia Arduino Uno-nya ini. Nih yang ini Arduino Uno, yang saya pegang ini sekarang adalah sensor shield nih. Ini sensor shield. Ini kebetulan terhubung dia ke driver motornya. Nah, jadi ini sensor shield-nya, kemudian Arduino Uno. Jadi Arduino Uno dan sensor shield-nya ini juga bukan yang ori, karena itulah harganya bisa murah gitu ya. Karena kalau yang original Arduino Uno ini harganya 300-an ribu lebih. Ini harganya 40-an 5.000 kalau tidak salah, ingat ya. Sensor shieldnya juga murah itu, mungkin 15 atau 20 ribu ya. Kalau bikin sendiri itu susahnya minta ampun, jadi kita beli sajalah. Nah, ini adalah driver motor. Jadi kalau yang di semester lalu di mata kuliah yang sama ya, saya menggunakan driver motor yang onboard di Arduino Uno, bukan Arduino Dagu kalau tidak salah, Arduino D9 de Milano. Jadi saya pakai yang onboard driver motornya. Tapi kalau yang sekarang itu biar tidak bosan, atau mungkin kalau yang baru sekarang itu kan biar melihat, oh ini ternyata driver motor itu seperti ini bentuknya kalau tidak dipasang atau tidak tertanam di Arduino boardnya. Jadi dia terpisah ini untuk melihat komponen-komponennya, modul-modulnya itu tidak langsung jadi satu, biar tidak membingungkan. Benar kalau yang jadi satu itu lebih ringkas Arduino boardnya. Ini serinya adalah yang driver motor L298 dual channel. Dual channel itu maksudnya nanti bisa untuk motor kiri gitu ya. Atau 2 motor paling tidak. Jadi kalau misalkan mau 4 motor nanti bisa jadi di paralel motornya. Tapi kalau misalkan untuk keperluan yang lain maka drivernya harus ditambah ya. Karena ini driver motornya punya keterbatasan juga untuk mendrive atau menggerakkan motor. Tidak bisa nanti kita pasangi banyak-banyak motor di paralel gitu ya. Nanti jangan-jangan jebol nanti ininya. Biasanya kalau misalkan mau menggunakan driver motor ini kita harus mempertimbangkan atau melihat spesifikasi dari motornya. Itu motornya berapa ampere? Setengah ampere kah? 1 ampere, 2 ampere atau berapa? Nah, kalau tidak salah ini maksimal 1 atau 2 ampere per channelnya. Nah, kalau misalkan 1 ampere dengan motor
satu channelnya itu dia atau satu motornya 0,5 ampere itu masih cukup. Artinya ini maksimal 1 ampere per channelnya. Seperti itu ya. Nanti lihat lagi spek detailnya. Nah ini tadi seperti saya sebutkan di paketnya ada motor servo SG Tower Pro SG90. SG ini adalah gearnya plastik ya. Nanti kalau yang seri MG itu biasanya gear di dalamnya itu besi atau metal ya, atau kuningan atau ya intinya metal untuk gear di dalamnya. Jadi biasanya lebih kuat. Kalau plastik ini kalau misalkan dipakai untuk yang berat-berat tidak bisa. Misalkan untuk robot berkaki dengan motor dengan yang gearnya plastik ini agak-agak berat. Jadi biasanya harus kita gunakan motor yang gearnya besi biar tidak cepat atau tidak mudah patah. Ini adalah merek Tower Pro kalau tidak salah. Dan kita juga punya kabel USB bawaannya ini disertakan di dalam paketnya. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari kabel lagi, tidak perlu beli kabel karena sudah ada, tinggal nanti ditancapkan ke nanti cara instalasi Arduino-nya. Tapi kalau yang sudah mengambil mata kuliah microcontroller di semester yang lalu itu kan sudah paham. Mungkin ada yang nyoba juga menginstalasi Arduino-nya di laptop atau di komputernya. Walaupun kita tidak bisa praktikum secara langsung di semester yang lalu ya. Kalau yang pemrograman robotika juga sama. Jadi saya sudah minta coba di-download saja Arduino-nya, coba diinstal gitu. Kalau instalasi Arduino-nya saya kira mudah. Biasanya agak-agak bermasalah itu kalau misalkan kita menggunakan kita menginstalasi atau menghubungkan antara Arduino ini ke laptop atau komputer. Nah, itu biasanya dia akan mencari drivernya. Kalau si sistem operasi Windows-nya tidak bisa langsung mengenali driver yang ada di Arduino yang kita hubungkan ya. Kalau misalkan Arduino-nya original biasanya juga kadang bisa juga harus kita arahkan kemana dia akan atau harus mencari drivernya ya. Jadi seperti itu. Nah ini ada tempat baterai juga. Tadi yang di robot yang sudah saya rakit ini baterainya saya pasang. Kebetulan anak saya itu minta dipasangkan baterainya, padahal juga belum dipakai. Tapi dia sudah minta baterainya dikupas dari atau dikeluarkan dari plastik baterainya, kemudian diminta dipasang. Pokoknya tahunya dipasang. Maklum bayi gitu ya. Nah kemudian baik sampai sini dari paket yang sudah saya kenalkan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas dari paketan ini atau ada yang penasaran Pak kok cuman itu ya. Sebenarnya ada satu lagi itu ya, ada beberapa lagi yang tidak ada di situ, tidak ada di gambar ya. Misalkan sebentar. Nih, misalkan kabel ini juga sebenarnya ada di dalam paketnya ya. Ini kabel pelangi ya, kabel warna-warni atau jumper itu. Yang nanti menghubungkan dia antara Arduino ke modul-modul sensor, ke modul driver itu ada menggunakan kabel ini. Ada kabel yang female to female ini ya. Jadi ujungnya ini sama-sama female ini. Kemudian ada lagi yang mana ya kabel? Yang ini male to male. Ya, dua-dua ujungnya male. Ada lagi di dalam paketannya ini adalah switch ya, switch on off ini, kabel on off kabel plus saklarnya. Jadi kalau misalkan nanti bisa dipasang di bodi robotnya, kemudian dilem menggunakan lem tembak gitu ya, untuk dia bisa dimatikan hidupkan. Jadi kita tidak perlu mencabut pasang baterainya di Arduino boardnya, tinggal pencet saklar ini saja ya. Ini sudah ada nih, saklar on off. Jadi di dalam paketnya juga ada itu. Mungkin di gambarnya itu tidak disertakan. Plus ada lagi sebenarnya yang tidak kalah penting juga. Mungkin ada yang tidak punya obeng, di dalamnya juga sebenarnya disertakan obeng. Saya dapat obeng. Obengnya bisa bolak-balik. Lumayan lah koleksi obeng. Ini obeng. Jadi di dalam paketnya itu ada obengnya. Mungkin tidak terlalu penting ya bagi rekan-rekan yang lain, tapi bagi sebagian orang mungkin yang tidak punya peralatan obeng dan lain-lain, itu pas disertakan obeng di dalamnya itu akan membantu sekali. Sebenarnya perlu tang kecil ya untuk memegang nanti mur segala macam. Tapi kalau misalkan cukup dengan obeng saja, saya kira sudah cukup ya dari paketan.
Baik, kalau masih belum ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke materi mikrokontrolnya, karena kita di pertemuan keempat sesuai dengan materi-materi yang kita sudah rencanakan ya di awal pertemuan itu, maka mikrokontrol ini adalah bahan untuk di pertemuan keempat. Walaupun karena tadi saya ingat, oh ini sebagian besar mahasiswanya sudah mengambil mata kuliah mikrokontrol. Jadi otomatis kita tidak perlu berpanjang lebar di mikrokontrolnya, cukup mengulang sedikit saja apa itu mikrokontroler, apa itu nanti pengendali yang kita gunakan di robot ini ya. Jadi intinya kalau misalkan di semester lalu sudah mengambil mata kuliah ini, saya kira sudah paham betul ya, karena sudah lulus ujian semua. Mikrokontroler intinya berisi prosesor di dalamnya ya, kemudian berisi RAM, berisi ROM juga, berisi I/O. Tapi jangan dibayangkan ROM-nya atau RAM-nya seperti halnya laptopnya atau smartphone-nya Gusman gitu ya, atau Alvaris. Jadi atau si Tommy ya. Jadi intinya dia ROM-nya terbatas. Kalau mikrokontroler sekali lagi ROM-nya lebih besar daripada RAM-nya biasanya. Kalau mikroprosesor di laptop kita biasanya RAM-nya jauh lebih besar daripada si ROM-nya. Jadi itu yang mungkin siapa tahu nanti ujian keluar gitu ya. Apa perbedaan mendasar atau mungkin ada multiple choice antara mikrokontroler dan mikroprosesor. Itu kalau mikrokontroler ROM-nya jauh lebih besar daripada RAM. Kalau mikroprosesor RAM-nya lebih besar, jauh lebih besar daripada ROM-nya. Nah itu. Jadi kalau yang terpasang di di smartphone itu namanya SoC ya. Saya lupa apakah sudah kita bahas SoC ini, sudah ya tampaknya ya di pertemuan sebelumnya itu. Baik, apa yang banyak digunakan saat ini untuk mikrokontroler itu kalau dicari di Google ya, mikrokontroler itu yang banyak itu apa? Bisa jadi salah satunya adalah ini. Saya sampaikan ini karena apa? Karena memang saya pertama kali kenal mikrokontroler itu salah satunya adalah ini. Selain dulu pernah juga pas waktu ikut lomba itu ya, mikrokontroler yang dipakai adalah mikrokontroler buatannya Hitachi, tapi belum pernah memprogram langsung, hanya teorinya saja tahu, karena waktu itu memang internet masih cukup baru ya di tahun 2099-2000 itu. Jadi untuk informasi mikrokontroler itu masih sedikit jadinya. Tapi kalau sekarang itu kita ketik di Google apa saja tentang mikrokontroler itu keluarnya banyak ya. Informasinya yang membahas tentang itu termasuk di YouTube juga. Nah, saya kenal yang pertama kali adalah mikrokontroler AT89 series ya atau AT series. Ini 89C51. Itu memori ROM-nya itu kalau tidak salah 1 atau 2 kilo ya. Saya tidak ingat persis, nanti bisa dilihat di datasheet-nya. Kemudian programmernya itu waktu dulu ya kami mengikuti kontes robot di 2007 mungkin 2008 juga itu masih kalau mau memprogram itu chip di robot dicabut kemudian pasang ke programmer terhubung ke PC, kemudian waktu itu laptop belum terlalu ini ya belum bisa memprogram ke mikrokontroler, jadi masih menggunakan PC, dan waktu itu masih menggunakan PC yang ada laptop yang mirip PC lama gitu karena konektornya masih konektor paralel gitu. Kalau di mungkin kawan-kawan sekarang itu jarang atau bahkan tidak ada yang tidak tahu ada konektor paralel port gitu ya di PC atau di laptop yang lama, di laptop tahun 2007 itu. Tuh dulu kami minjem punya Pak Sahib kalau tidak salah. Itu Pentium 1. Nah, itu juga tidak ada monitornya, jadi laptop tanpa monitor kami bawa dengan monitor terpisah. Colokannya masih pakai parallel port. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini canggih dulu. Memang canggih karena sebagian besar juga peserta lain itu membawa PC. Kami sudah masih mending menggunakan laptop yang isinya PC gitu ya. Baik. Jadi dulu dicabut pasang. Kalau mau memprogram cabut dari robot ke programmer. Kalau mau mencoba hasilnya dari programmer cabut lagi pasang lagi ke robotnya itu ya. Jadi chipnya itu dicabut pasang. Nah itu yang rapotnya dulu. Jadi sama di 89C52 juga ini hanya beda ROM-nya saja lebih besar 2 kali lipat kalau tidak salah dari yang 51 ya. Kemudian ini ada yang kecil
89C 2051 saya juga punya dulu chipnya ini, tapi jarang menggunakan ini. Saya gunakan ini untuk belajar saja dulu, karena ini pinnya terbatas. Kemudian memori untuk programnya juga terbatas, mungkin 1 kilo lah kurang lebih ya. Kalau tadi 89C51 itu 2 kilo, 89C2051 itu hanya 1 kilo ROM-nya ya, ingat. Kemudian keluar lagi berikutnya tahun berapa itu ya, saya tidak ingat persis, tapi kami menggunakan ini di tahun 2008 kalau tidak salah ingat ya. S51 dan S52. Ini sudah lebih baik karena programmernya lebih kecil, kemudian dia bisa tetap berada di robotnya untuk memprogramnya, tinggal pasang programmernya saja. Kemudian power dari robot ke ke chipnya dimatikan, nanti dia bisa dapat power dari programmernya. Nah, waktu itu seperti itu kurang lebih ya. Itu sudah ada perkembangan, jadi tidak lagi sudah bisa menggunakan laptop karena ada nanti yang USB to serial ya. Jadi pemrogramannya sudah menggunakan serial port. Walaupun pada saat itu mencari laptop yang ada serial portnya juga sudah mulai sulit ya, karena sudah mulai ditinggalkan. Jadi adanya sudah mulai ada USB. Nah, jadi waktu itu sudah ada yang jual USB to serial port. Nah, pakai itu lagi ya, memprogramnya. Nah, ini berikutnya ada lagi AVR series ya, yang kami gunakan waktu itu yang 8535. Ini tren juga waktu itu ya. Wah, ini kampus-kampus besar sudah menggunakan AVR, tidak menggunakan mikrokontroler biasa lagi. Akhirnya kami ikut juga ke situ ya di tahun berikutnya itu. Nah, itu linknya sudah saya sertakan linknya, link sumbernya. Nah, tadi intinya adalah mikrokontroler Atmel series ini merupakan mikrokontroler yang arsitekturnya sama dengan Intel 8051 ya. Jadi programmable ROM-nya itu antara 2 kilo sampai 1 mega ya. Atau 024 kilo itu artinya 1 megabyte. Nah, ini termasuk di dalam mikrokontroler 8 bit yang berikutnya itu sudah bisa diprogram menggunakan in-system programmable programming ya. Sumbernya dari sini. Nah, sedangkan AVR series tadi, ini katanya keluarnya dari 2006, tapi kami menggunakannya mungkin dari tahun 2009, ya, apa 2010, 2009-2010 mungkin. Arsitekturnya RISC, saya lupa kepanjangan dari C-nya, tapi RISC itu singkatan dari Reduce Instruction Set. C-nya itu apa ya? Komputer apa chip apa itu ya? Saya mohon maaf lupa kepanjangan dari C-nya karena ini sudah cukup lama. Nanti dicari lagi ya, RISC itu diklik di Google, nanti keluarnya apa. Baik, berikutnya, ini dia nih. Mungkin ada pertanyaan yang paling banyak digunakan di tahun 2020 ini apa ya? Ini hasil penelusuran di Januari 2020, tapi saya baru kemarin itu lagi menelusuri, ini masih sama ya. Intinya, mikrokontroler yang paling banyak digunakan itu adalah mikrokontroler yang terpasang di Arduino board. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah ya, nanti membuat proposal atau usulan penelitian, skripsi itu ya, proposal skripsi, menggunakan mikrokontroler Arduino misalkan. Nah, itu yang salah. Karena Arduino itu bukan mikrokontroler, tapi dia adalah istilahnya platform yang menjembatani antara pemrograman berbasis bahasa C itu untuk mikrokontroler ya. Mikrokontroler yang paling banyak digunakan di Arduino itu pada saat ini adalah yang keluaran dari Atmel. Bisa jadi ada mikrokontroler yang lain yang digunakan, tapi tidak setren atau tidak sepopuler dari mikrokontroler Atmel yang digunakan oleh si Arduino. Jadi Arduino ini banyak sekali mengeluarkan jenis-jenis atau macam-macamnya dari Uno, Nano, atau Uno Mega. Mungkin sudah sempat saya singgung sebelumnya. Dan yang paling banyak itu adalah Arduino Uno. Yang tadi ya, yang juga ada di robot yang sudah saya rakit ini atau yang nanti yang kita akan program. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Ini Arduino Uno ya. Ini. Dan ini yang paling banyak digunakan hingga sekarang ya, hingga 2020 ini. Kita belum tahu ke depannya, tahun depan itu apakah masih nanti Arduino ini yang akan banyak digunakan. Selain ini ya, ada Raspberry Pi 3, ada Fruit Flora, ada Particle Photon.
ada juga Odroid, Xdroid, ada yang lain juga ya. Ada apa namanya Intel Galileo kalau tidak salah, saya juga sempat perlihatkan sebelumnya juga ya. Nah, ini sumbernya sudah saya sebutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi yang original. Jadi kalau misalkan nanti membeli Arduino Uno yang original itu harganya cukup mahal ya, 300-an lebih. Dan sampai 350-an ribu harganya. Dibandingkan yang tadi, itu yang cloningannya atau yang KW-nya, itu hanya 45.000. Wah, jauh sekali ya. Kalau misalkan kita dapat harga grosiran bisa jadi lebih murah lagi, mungkin dapat 40-an ribu ya. Nah, ini adalah yang original. Jadi biasanya warnanya beda ya. Jadi kalau yang tadi warnanya biru, ini mungkin agak kehijauan. Di saya sih, mata saya melihatnya agak kehijauan. Mungkin ada juga yang melihatnya, oh ini warnanya Tosca misalkan. Tapi ya mata saya paling tidak melihatnya berwarna kehijauan gitu ya. Nah, bedanya di sini chipnya dia yang salah satunya yang original ini bisa dicabut pasang ini. Karena ini jenisnya DIP kalau tidak DIP. Jadi bisa dicabut pasang dengan mudah tanpa kita harus menggunakan solder solder uap gitu ya, seperti biasanya apa namanya service di handphone itu ataupun perangkat elektronik yang lainnya menggunakan solder uap. Jadi ini cukup dicabut, dicongkel pakai obeng kan ada soketnya, tinggal dicabut nanti diganti dengan chip yang baru. Udah selesai gitu ya. Tidak seperti yang tadi. Baik, berikutnya kita lihat apa lagi. Nah, ini yang kita gunakan ya. Ini saya carikan gambarnya, tapi saya sertakan juga linknya di situ, link gambarnya, sumbernya biar tidak dikatakan plagiarisme. Nanti yang kita gunakan adalah yang seri Arduino R3. Jadi Arduino Uno ini dari Arduino pertama, kemudian R2, rilis kedua gitu ya. Kemudian ini rilis sampai rilis ketiga. Mungkin nanti ada rilis yang berikutnya lagi. Keempat misalkan saya belum tahu atau kita belum tahu. Kemudian CH340 ini chip yang digunakan untuk ini koneksi antara Arduino board ini ke komputer ya menggunakan kabel USB. Tadi kan kabelnya sudah ada di paketan kita. Jadi kita tinggal pakai saja, hubungkan ke komputer, nanti install drivernya kalau memang tidak diinstalasi secara otomatis ya oleh sistem operasi di laptop kita. Nah, ini tadi. Kemudian speknya apa saja yang Arduino yang kita gunakan nih? Mikrokontroler yang dipasang di situ ya. Ini kadang-kadang saya menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang ini bahasa aslinya microcontroller itu. Kalau bahasa Indonesia kan tulisnya pakai K, microcontroller. C-nya diganti K, microcontroller. L-nya 1. Nah, kalau misalkan itu sudah waku kalau tidak salah di bahasa Indonesia, kalau yang bahasa aslinya pakai microcontroller, pakai tulisan seperti yang ada di slide ini. ATmega-nya 328 ya. Ini chipnya. Ini di bawah tulisan Uno-nya ini ada chip kecil. Nah, itu mungkin kurang berapa ya? Mungkin 1 kali 1 cm kalau tidak salah. Lihat ya, mungkin bisa jadi kurang atau lebih sedikit. Kemudian tegangan kerjanya 5 volt. Dia menggunakan tegangan kerja dari USB kalau pada saat dia diprogram, tapi kalau pada saat dia nanti dioperasikan secara mandiri ya di robot, maka di sini ada soket untuk menghubungkan ke baterai ya. Dan di dalamnya kalau tidak salah juga sudah ada regulatornya di sini, jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tinggal memasukkan atau memberikan tegangan antara 7 sampai 12 volt di sini ya. Di semester lalu saya menggunakan baterai yang 7,4 volt. Baterainya saya belum ketemu, tapi saya pakai baterai tadi karena sudah ada tempat baterainya ya. Ini baterainya 6 volt ya. Ini 1, kurang lebih ya, atau setengah volt dikali 4 itu kurang lebih 6 volt. Baterai biasa ya, baterai tipe AA atau double A itu tegangannya 1,5 volt. Kemudian kalau di seri sebanyak 4 buah jadi 6 volt. Ini pelajaran fisika ya, atau pelajaran dasar elektronika. Tapi saya kira itu di fisika dulu juga sudah pernah Anda pelajari. Nanti kalau tidak paham, tolong ditanyakan ya, Pak, kenapa bisa jadi 6 volt di baterai 4 volt? Itu kan ada di fisika dulu rangkaian seri dan paralel. Kalau baterai itu di seri gitu ya, disambungkan secara serial dengan apa namanya, posisi dari baterainya di seri tadi, maka nanti tegangannya akan merupakan penjumlahan dari tegangan masing-masing baterai. Tapi kalau di paralel nanti
tegangan yang ada adalah sama dengan masing-masing tegangan baterai kurang lebih. Atau dengan kata lain, kalau misalkan baterainya berbeda tegangan, itu akan mengikuti baterai dengan tegangan tertinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Itu kalau dari teori seri paralel dari baterai. Kemudian dia punya digital I/O 14 buah. Jadi kalau di situ ditulisnya nanti digital pin 0 sampai digital pin 13. Nah, kalau misalkan nanti kita gunakan digital pinnya itu jangan sampai salah ya. Karena nanti yang digital pin 0 dan 1 itu biasanya digunakan untuk komunikasi serial antara Arduino board ini atau pin microcontrollernya ke laptop ya. Kalau misalkan sebentar. Ya, ini jadi biasanya kalau yang pin 0 dan pin 1 itu tidak kita hubungkan kemana-mana ya, untuk menghindari nanti gangguan pada saat dia komunikasi memprogram gitu ya, atau memberikan data ke laptop dari Arduino-nya ke laptop kita. Jadi 0 dan 1 biasanya tidak saya gunakan. Jadi kalau misalkan 14 pin dikurangi 2 maka sudah tersisa 12 pin saja lagi ya. Kemudian ada lagi analog pin input. Ini ada 6 pin. Jadi situ ada analog. Biasanya untuk keperluan tertentu ya. Biasanya untuk nanti I2C connection ya. Biasanya pakai ada di pin input analognya itu tadi tuh. Input output analog. Kemudian dia punya flash memory 32 kilo. Ini tadi ROM-nya ya. Biasanya disebut sebagai flash memory. Di ATmega 328 ini yang setengah kilobyte-nya sudah digunakan untuk bootloader atau sistem operasi bawaannya ya. Makanya disebut dia sebagai sistem on chip karena ada bootloadernya. Jadi pada saat kita nanti memprogram itu dia ada sistem operasi yang menjembatani antara microcontrollernya dengan si laptop kita. Jadi bootloader yang dibuat oleh Arduino-nya ya. Kemudian dia punya RAM namanya SRAM ya. Itu 2 kilobyte. Jadi jangan dibayangkan dengan RAM-nya smartphone-nya Gusman. RAM-nya misalkan 2 GB, 3 GB, 4 GB atau bahkan 6 GB gitu ya. Jangan dibayangkan atau dibandingkan dengan itu. Kemudian dia juga punya EEPROM. Tapi saya sendiri jarang menggunakan ini. Ini sebenarnya bisa digunakan ya. Lumayan 1 kilobyte untuk menyimpan programnya, tapi saya jarang menggunakan itu. Kemudian frekuensi kerjanya ini kurang lebih 16 MHz ya. Jangan juga dibandingkan dengan frekuensinya prosesornya laptopnya Paris itu ya, yang Core i7 misalkan 3,5 GHz itu ya. Jangan ini karena ini masih kecil jadi hanya 16 MHz. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sudah jam berapa nih? Baik, sudah jam 9.46, masih ada 4 menit untuk waktu normalnya. Kita jangan sampai melewati jam 10 ya, karena ada mungkin kelas lain nanti kalau kita lewat jam 10 nanti bermasalah di merekanya, bergeser. Baik, kalau tidak ada, karena tidak ada yang menyahut ya, saya anggap tidak ada pertanyaan. Saya ingin memberikan tugas, sebenarnya tugas sederhana saja. Tugasnya melakukan resume ya, atau meresum di satu kertas atau di satu halaman A4, fontnya 12, spasinya kalau mau disetting defaultnya dari Microsoft Word atau dari WS Office ya, itu silahkan. Saya tidak membatasi marginnya, tapi saya ingin itu dibuat di halaman A4, kemudian diketik satu spasi, nanti disimpan di dalam bentuk PDF, tinggal di save as PDF saja ya. Tidak perlu menggunakan converter yang lain. Kalau di WS Office itu kan tinggal di export atau di save as PDF juga bisa. Tapi kalau di Microsoft Word tinggal di save as PDF gitu. Nah, caranya nanti tolong ditonton salah satu video nih, saya berikan linknya. Nanti saya juga unggah ini tugasnya ke LMS. Jadi biar bisa dibaca dan biar bisa di copy paste linknya itu di channel saya yang lain ya, di BR Tech. Nanti di situ ada video untuk mereview, sebenarnya hanya review saja untuk dari masing-masing komponen yang ada di robot ini tadi itu ya.
Jadi maksudnya dapatnya apa saja gitu dari sini. Jadi hanya itu saja. Jadi maksudnya di dalam paketnya itu kita dapat komponen part apa saja. Jadi itu saja. Sebenarnya yang di resume untuk sekedar pengetahuan saja maksud saya. Nanti kalau Anda ditanya oleh orang lain, itu kalau robot itu perlunya apa saja, minimal apa gitu ya. Nah di situ paling tidak Anda tahu, oh ini ada chassisnya, ada rodanya, ada motornya, ada pengendalinya, ada misalkan driver motornya, ada sensornya kalau itu perlu sensor, ada bracket lain-lain gitu ya. Nah kemudian ada spacer apa gitu. Di situ dijelaskan. Jadi sudah saya jelaskan di video itu, nanti silahkan ditonton. Kalau yang mau subscribe silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkannya sebelum mata kuliah ini berakhir di akhir semester ya. Jadi sebelum UAS itu saya kira sudah harus dikumpulkan. Nah, mengumpulnya di mana? Mengumpulnya di email saya. Itu sudah saya sebutkan juga, nanti saya tulis lagi di LMS biar tidak salah alamat ya mengumpulnya. Kemudian ini tolong dikerjakan secara perorangan masing-masing dan jangan hanya mengcopy paste atau mengganti nama pekerjaan rekan atau kawan mahasiswanya ya. Dulu yang saya ingat sih, mohon maaf nih ya, itu banyak sekali, saya tidak sebutkan siapa-siapanya ya. Tapi kalau dilihat dari statistiknya itu kan kelihatan ya, yang menonton di YouTube itu gendernya siapa aja. Nah, nyaris kalau yang saya tugasi di semester yang lalu ya, dengan tugas serupa, jadi di mata kuliah berbeda itu yang menonton hanya yang gendernya laki-laki. Yang perempuan itu tidak menonton sama sekali, jadi hanya mengcopy paste saja dari tugas kawannya, kemudian diganti namanya, dikumpulkan lagi ke saya. Jadi kalau mungkin sudah terbiasa itu melihat tulisan dari kawan mahasiswa yang satu dengan yang lain itu kan, oh ini tadi sudah pernah nih yang menulis serupa ini isinya gitu. Jadi sebenarnya kan masing-masing orang itu punya style atau punya cara menulis yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan sama punya orang lain, marginnya sama persis, fontnya sama persis, misalkan jenis fontnya juga sama, walaupun disyaratkan fontnya sama gitu ya ukurannya. Tapi kan saya tidak menyaratkan jenis fontnya apa gitu. Jadi silakan pakai font apa saja di situ. Tapi kadang juga ada juga yang kreatif gitu ya, fontnya aja diganti. Yang lainnya sama persis, gambarnya sama, misalkan kalau dia menyebutkan gambar. Nah, saya tidak meminta ada gambarnya, tapi hanya resume saja di satu halaman, diketik satu spasi gitu ya. Jadi simpan dalam bentuk PDF. Jangan lupa, itu nanti pada saat ngirim email, itu subjeknya. Jadi jangan sampai anak mahasiswa teknik informatika itu bingung, Pak, subjek itu apa? Jadi kalau mengirim email itu kan ada subjeknya atau judul emailnya itu apa. Jangan sampai nanti emailnya bodong gitu ya. Nama filenya Bang, Pak? Ya, ini sudah saya sebutkan di sini. Termasuk nama filenya sama dengan subjeknya tadi. Nama filenya silahkan mengikuti subjeknya. Jadi tugas individu 1, PR, kemudian NIM-nya berapa, namanya siapa. Kalau misalkan namanya terlalu panjang silahkan disingkat. Tapi yang penting nama filenya nanti kan mengikuti format itu ya. Baik, saya kira itu. Nanti silahkan dilihat lagi di channel YouTube-nya untuk mata kuliah. Ini nanti saya coba unggah lagi rekaman kuliahnya. Kemudian tadi tugasnya ada di channel saya yang satunya itu di BRTech. Nanti linknya saya sertakan di LMS, atau nanti kalau yang mau mengunduh slide ini juga nanti ada di LMS. Karena BRTech itu di YouTube sana banyak sekali channel-channelnya. Jadi kalau misalkan nanti salah channel, nanti kan salah resume nantinya. Jadi biar tidak salah, nanti tinggal copy paste link yang saya berikan di LMS ya, atau di e-learning. Copy pastenya bukan dalam artian yang negatif ya, karena ini biar tidak salah video saja. Jadi sekali lagi, itu tugasnya. Kalau misalkan bisa dikumpulkan lebih cepat, kenapa harus menunggu sampai akhir semester? Nanti menumpuk ya tugas yang lain, tugas mata kuliah yang lain. Cukup resume saja sederhana. Videonya ada 12 menit kalau tidak salah ingat ya. Baik, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Tadi Pak ya. Untuk Pak, mahasiswa atas nama Nur Mutakin Aditasa tidak bisa mengikuti kuliah Pak pada hari ini Pak. Oh baik, ya. Kebetulan saya tidak memegang presensi ya. Nanti biasanya yang melakukan rekapan kehadiran itu bukan dosennya biasanya, tapi adalah di prodi. Tapi kalau ini kan ada rekaman, nanti saya bisa lihat lagi rekamannya siapa yang tidak hadir. Karena memang kalau
lihat satu-satu itu kan agak sulit karena waktunya yang tidak cukup ya. Kalau saya melakukan presensi satu-satu itu rasanya kurang ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih sudah tadi menyampaikan pesannya. Ada kawan yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Ada lagi kira-kira? Baik, kalau tidak ada saya kira saya cukupkan dulu karena masih ada waktu 7 menit untuk jeda di kelas yang lain ya. Baik, biar tidak mengganggu nanti dosen yang lain. Baik, saya kira itu dulu. Saya akhiri dan mudah-mudahan berikutnya kita disehatkan badan, panjang umur untuk bisa kembali kuliah dan bertemu di kuliah pemrograman robotika ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.